DNA kalau saya lihat Bu sekarang menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari penyidikan. Iya, karena kan satu manusia itu kan ribuan sel itu dengan DNA yang berbeda, makanya kita, kecuali kita satu keturunan seperti itu, karena ayah ibu menuruni satu kromosom yang bergabung menjadi anak itu. Jadi saya sering dikonsulin tuh kasus-kasus perkosaan yang nggak yakin nih anaknya siapa, kayak gitu. Makanya kita ambil sel darahnya, kita periksa DNA. Kalau seperti kasus-kasus itu kita mudah karena kan hidup ya, fresh gitu kan, kita dari darah kan gampang. Paling 2 hari dikerjakan DNA-nya selesai kan, bisa jelas. Tapi kalau kasusnya pembunuhan, meninggal tidak wajar, atau dari air, terendam air laut, itu susah lagi, bisa hilang tuh DNA atau yang melekat di tubuh korban untuk mengetahui siapa kira-kira yang melakukan kejahatan itu. Tapi kalau ruang tertutup seperti ini atau di tempat lain yang tidak ada CCTV lah, DNA itu sebenarnya pengganti CCTV. Nah, tapi kan untuk, saya pernah baca Bu ya, bahwa untuk mendapatkan sampling buat DNA itu tidaklah adalah syaratnya. Misalnya kayak rambut nih, saya pernah dengar ya, ternyata rambut itu harus akarnya. Kalau bukan akarnya bisa helaiannya, tapi butuh berapa jumlah karena banyaknya. ada inti sel kan, gitu. Kita di gelas pun itu kan sidik jari kita nempel, kalau misalnya nggak dilap, dibiarin aja ya bisa ada di sini terus. Gitu. Ataupun misalnya kasus perkosaan, mungkin nggak sadar ya, agak vulgar, mungkin mengeluarkan waktu ejakulasi tidak di tempat di korbannya, mungkin ada di spraynya atau di pinggiran lah. Makanya saya tuh selalu datang, di kamarnya digelapin tuh pakai sinar UV itu, cari ya kayak di hotel gitu kan, nyari kotor ini apa enggak ya, warna-warna bercak-bercak sperma itulah, itu bisa dapet DNA-nya gitu. Dan kasus-kasus korban kekerasan seksual yang sampai meninggal, ada tuh seorang anak juga, saya pernah bongkar kubur di luar Jawa itu ya, akhirnya masih ada karena saya ambil dari rahim sampai vagina itu, kita ambil semua, kita periksa DNA-nya, kita bandingkan dengan yang diduga pelaku kekerasan seksual itu. Nah, DNA itu kan bagian penting. Ada banyak kasus lah yang sudah pernah kita bahas, kasus Subang, terus juga kasus yang Jessica. Itu juga perdebatannya banyak banget. Tapi kan knowledge mengenai DNA itu kan masih sangat terbatas ya Bu di Indonesia. Ibu ngelihat bahwa ya misalnya ahlinya juga masih sedikit. Sedikit, berapa banyak sih Bu ahli? Laboratoriumnya juga sedikit ya, di laboratorium forensik di Puslapor, sama di kedokteran forensik, sama di Ekman UI gitu kan. Tapi UNER juga ada. Tapi untuk yang kasus-kasus untuk DNA forensik itu yang jarang banget gitu, dan ahlinya ya masih bisa dihitung dengan jari. Saya pernah lihat film yang waktu ada, ini ya hanya film ya, mungkin sudah didramatisasi Bu ya. Namanya juga film ya, pasti dramatisasi untuk membuat menarik. Jadi ada satu kejadian, seseorang itu berusaha untuk dilakukan, dihabisi gitu. Jadi dia tuh meninggalkan, bukan dihabisi, tapi ini ada perempuan yang dikidnap, diculik, tapi dia tuh ditutup matanya, kemudian dia dilecehkan, dibegitukan semuanya. Dia itu untuk meninggalkan jejak, dia nempelin tangannya ke tembok semuanya. Jadi pada saat dia berhasil kabur, dia bisa mengidentifikasi di mana dia diculik, karena satu dia tutup matanya semua. Itu kan dilihat sidik jarinya dulu ya. Jadi pada saat dia berhasil kabur, dia lapor ke polisi, kemudian dicek lokasi-lokasi, saya meninggalkan ini itu di kaca, di ini, bahkan lidah dan sebagainya. Emang bisa seperti itu Bu? Iya, bisa. Karena kan kering toh. Berarti itu filmnya beneran sesuai dengan sains berarti ya? Iya, berarti kan kering meninggalkan kita, apalagi kecuali kalau disiram atau dilap ya, karena air kadang bisa larut juga. Tapi kalau cuman air lewat itu kadang ngering, itu masih nempel. Harus yang dilap berarti ya? Iya, apalagi air liur itu kan, keringat yang banyak. Seperti itu. Jadi memang tim-tim Inavis ya dalam hal ini yang bekerja di TKP sama tim-tim Puslapor, dan itu sih kolaborasi ya. Jadi mencari sidik jari yang bisa dilihat nanti sampai epitel
DNA-nya itu. Berarti film-film di luar itu ya, mereka sebelum nulis skripnya benar-benar riset ya? Iya, jadi saya pun pernah ada kasus beneran tuh ya waktu pertemuan forensik, makanya saya ngomong kasus Subang itu DNA bisa ditarik garis ibu itu karena pernah ada kasus sampai mereka meriksa 580 sampel DNA. DNA orang berarti itu ya? Karena mereka ketemu DNA asing di TKP dan diduga dari keluarga situ ternyata nggak ketemu, nggak matching dengan saksi-saksi, akhirnya terus ulet sampai polisinya pensiun 5 tahun. Oke, lanjut. Tapi dia terus ulet dan memang mereka dananya nggak terbatas ya untuk memberikan DNA kan mahal. Jadi terus dikerjain terus sampai ketemu garis seibu, keturunan ibu itu pelakunya. Cara menemukannya gimana, Bu? Ya memang di laboratorium. Bikin silsilah pohon keluarga itu. Oh gitu. Ya. Boleh digambarin singkat nggak sih, Bu? Secara simpelnya Ya silsilahnya? misalnya orang tuanya aja atau bapak ibu saya, terus saya punya adik perempuan dari ibu saya, terus saya punya anak perempuan gitu kan, terus adik saya perempuan punya sepupunya perempuan. Jadi dari mitokondria itu jadi ibu perempuan semua gitu. Oh, jadi ribet sekali ya. Memang banyak tuh sampai kalau misalnya sudah dari ibu saya kan ke anak saya yang perempuan itu nanti ke saudara laki-laki juga bisa, tapi kan dari garis ibu. Oke, Ibu tadi bilang katanya biayanya mahal DNA. Memang berapa sih, Bu, kalau biaya gitu, Bu? Di Indonesia lah kita ngomongnya. Di Indonesia itu satu sampel itu harus sampai 8 sampai 10 juta. Satu sampel. Iya. Berarti kalau 48 sampel 48 juta. 48 sampel kali 8 juta dong. Oh, sorry. Saya pikir 1 juta, maaf. Oh, jadi mahal juga, Bu ya? Iya, mahal. Untuk pengecekan jadi karena kan kalau ada kasus dibandingkan gitu ya. Oh. Import misalnya saya mau bukti ini anak saya siapa kan, sampel saya sama anak saya sama yang diduga berarti 3 bapak ini 3 kali 8 juta. Berarti 24 sudah. Ya, makanya tapi kalau itu kalau umum ya, tapi kalau untuk laporan polisi kepentingan penyidikan negara nggak bayar. Cuman kan terbatas juga nih negara untuk dianggarkan di puslapor atau kedokteran kepolisian labnya itu kan terbatas. Mungkin tahun ini hanya untuk 100 sampel, ternyata yang datang. Jadi kalau seandainya kan gitu. Kalau di swasta itu 8 juta seperti Ibu bilang rata-rata lah pada umumnya. Tapi kalau swasta tuh ada biayanya kan variabelnya banyak, biaya A, B, C, D. Kalau dari kepolisian sendiri ada. Kalau kasus-kasus kejahatan itu ya yang meriksa dari swasta atau dari polisi sendiri? Dari tenaga ahli kepolisian. Oh, jadi ya nggak semahal 8 juta lah ya, bisa diskon? Nggak bayar kalau dari kasus. Warganya nggak bayar ya? Cuman anggarannya kan terbatas. Oke, anggaran dari kepolisian. Tapi memang biayanya kalau 8 juta di umum, apakah memang hitungannya seperti itu, Mas Anjas? Jadi ada biaya regen, biaya tabungnya, biaya alatnya, pipetnya. Biaya produksinya sama ya, Bu? Iya. Tapi nggak nyampe 8 juta, berapa sih, Bu? Segitu. Oke, jadi itu udah include biaya produksinya kurang lebih segitu ya. Mungkin swasta bisa sampai 15 juta loh, nggak tahu. Oke, apalagi kalau dikirim ke Australia kan lebih mahal lagi. Kayak kasus yang lain ya. Itu kan saya ngomong 8 juta itu kan karena biaya untuk anggaran dari lab ini mengajukan ke negara. Paham. Yang saya kasihan itu kalau ternyata dianggarkan setahun untuk 100 kasus. Kan ditanggung negara. Ternyata yang datang bisa sampai maksudnya 100 sampel. Ternyata sampai 500 sampel lah, siapa yang bayar gitu. Itu kendalanya berarti, Bu ya. Kecuali pemerintah ya tak terbataskan. Jadi semua sampel kasus bisa. Dari penjahat napi yang curat kriminal berat itu diambilin sampelnya semua. Iya kan, kita punya data, bisa ya, harusnya. Bank data DNA gitu kan. Terus kalau ada kejadian apapun tinggal met ya ternyata keluarganya ini. Kalau yang sekarang kan paling yang diambil tuh baru yang kayak kasus-kasus teror ya, Bu ya. Iya, teroris ya, warganya. Semuanya diambil sampelnya di bank sampel simple lah, ada yang kecil gitu ya. Kita ambil. Iya. Ya, jadi ya kan kejahatan semakin canggih ya. Kita harus terus meningkatkan
kemampuan juga. Itu apa namanya kalau IT apa? Kemampuan. Sarana prasarananya. Oke, sarana prasarana. Tapi emang itu yang namanya teknologi itu mahal dan cepat ketinggalan zaman, Bu ya. Iya. Kalau nggak update emang cepet banget ketinggalan zaman. Iya kan, sampai teman-teman dari Lavon, Inavis juga mereka meningkatkan kemampuan, misalnya cara ngambil sidik jari, cara ngambil mungkin rambut. Makanya kita kalau ke TKP kan kalau bisa tuh dibungkus semua, dibungkus, tidak ngomong, nggak bicara, biar kita tidak mengkontaminasi TKP Itu udah SOP standar, Bu ya. Iya. Semua orang tahu ya, kayak terus Iya. semua penyidik tahu harusnya. Tahu harusnya. Oke, jadi itu menarik, Bu. Terus kalau masalah DNA ini kan ibarat kata tuh di Indonesia tuh kayaknya wah high teknologi banget, kayaknya satu hal yang mahal, high maintenance. Iya. Tapi kalau di negara-negara maju kayaknya itu udah hal yang biasa banget. Biasa Bu. banget, mereka udah punya data DNA-nya itu, dan setiap warga negara mungkin yang Sebagian ya. bagian yang diambilin, yang melakukan kegiatan-kegiatan itu kan diambilin juga. Udah punya samplingnya itu besar, dan mereka juga kalau ada kegiatannya cepet toh langsung. Ya mudah-mudahan nanti. Apalagi ya di Hong Kong itu kan ya, cepet banget ya Hong Kong tuh. Hong Kong tuh kayak kasus yang waktu selebriti, Oh iya. yang itu kan Iya. dalam waktu 3 hari udah Yang ketahuan semua. termutilasi itu. Iya, mutilasi itu. Iya. Itu cepet banget di Hong Kong. Karena bisa cepet, sebenarnya labnya sama mungkin makanya, cuman cara pengambilannya orangnya itu yang Kualitas SDM-nya berarti Bu ya. bisa aja. Lebih hati-hati SOP, lebih baik hati-hati lama tapi dapat kan, Daripada lama nggak dapet juga. lama nggak dapat, terus banyak yang ingin tahu, Oh. banyak yang lihat, Oh, banyak jadi intervensi ya. SDM itu maksudnya tidak hanya dari penyidik, tapi juga dari masyarakat. Iya. Ya. Kita kan kepo Bu ya. Iya, langsung berduyun-duyun pada mau bantuin, nolongin Niatnya yang baik meninggal, sih, niatnya baik. dibersihkan, dimandiin, nah. Itu udah niatnya beda lagi kalau Beda itu. lagi ya, nggak boleh. Jadi ya sudah, kalau memang tahu ada orang meninggal tidak wajar ya untuk yang mendengarkan ini atau melihat, ya dibiarkan saja. Kalau perlu dikasih status quo, dijaga, dan lapor segera polisi. Paham sih. Gitu. Tapi melihat DNA ini, Indonesia tuh masih butuh berapa banyak sih Bu untuk meningkatkan ya kualitas ya apapun lah itu SDM-nya ataupun Dananya, ya prasarananya, mungkin labnya tidak hanya di Jakarta, oh mungkin sekarang masih di Jakarta ya di dominasi. Jakarta ya. Oke. Mungkin di setiap pulau ya kan, Oke. biar cepat, karena mengirimnya tidak butuh waktu lama. Terus SDM-nya ditingkatkan, terus masyarakat juga banyak yang mau belajar DNA. Oh iya. Iya itu karena emang kalau dulu Ibu belajarnya di mana Bu DNA Di itu, Bu? UNER. UNER ya di situ. Ya di UNER. Kalau saya kan penelitiannya itu, tapi untuk teknisinya, untuk petugas labnya itu kan beda, ada lagi. Dia yang ahlinya kan, yang untuk melakukan ekstrak dari sel itu. Tapi kalau pembacaannya saya menjelaskan DNA itu dari mana aja, ya saya bisa. Tapi waktu itu mengerjakannya waktu pas sekolah. Kalau sekarang kan nggak terus-menerus mengerjakan kan. Jadi teman-teman di lab bekerja sesuai keahliannya. Teman-teman penyidik yang termasuk dokter yang kita latih itu di TKP, bagaimana cara pengambilan sampel DNA-nya juga sudah harus tahu. Nah, terakhir Bu ini mengenai kalau berhubungan dengan kasus ya, syaratnya agar sampel tersebut baik itu dari tubuh manusia ya semuanya dari tubuh manusia apapun bentuknya, minimal itu ada syarat tertentu nggak sih agar bisa layak menjadi sampel? Maksudnya gimana? Misalnya kayak saya nih pembunuhnya gitu, saya cuma ninggalin cuma dikit doang gini, nggak yang memegang utuh buat ini, itu bisa nggak Bu? Atau rambut, ternyata saya cuma meninggalkan cuma satu potong rambut saja, apakah itu sudah memenuhi standar sampel untuk DNA? Bisa, kalau ada bisa juga? ya. Cuman memang tadi pengambilannya, saya lihat, ada rambut ya,
Cuma satu gitu. Ngambilnya alatnya hanya steril. Oh. Benar-benar dimasukin ke tempat yang steril. Walaupun cuma satu Iya. helai masih bisa. Iya. Oke. Misalnya sidik jari juga nempel gitu. Cuma sedikit, tidak Iya, utuh masih bisa. Gitu. Misalnya sedotan pun mungkin nggak disedot Mas Anjas itu kan ditinggal. Ya itu Atau juga cuman bisa. kayak misalnya noda merah di Iya. baju gitu Iya. kan ya, darah. Iya. Ternyata sudah dicuci semuanya. Bisa keluar kan? Kan itu sudah dikasih apa itu sabun semuanya, cuma noda dikit doang. Buktinya ada kan, nanti kan dikasih cairan regen lagi itu bajunya. Ternyata Kan sudah mengering gitu berdarahnya, masih bisa juga. masih bisa. Mungkin Walaupun- dia nyucinya nggak bersih kan? Oh gitu. Dikasih kemudahan dari atas, Jadi di bawah kan mungkin cuci baju yang kena darah di deket kancing kan agak susah kadang. oke, jadi itu adalah sampel itu ternyata tidak harus yang dalam bentuk ideal. Kayak saya bilang tadi, rambut itu harus yang akarnya, atau kalaupun batangnya doang harus beberapa. Ternyata dengan satu helai pun masih bisa juga. Makanya kan kalau korban-korban kekerasan seksual atau perkosaan itu, saya tuh nyisir loh Mas. Nyisir rambut kemaluan korban. Oh, Siapa tahu ada. pelakunya meninggalkan juga rambut kemaluan di situ. Sedetail itu Bu ya. Iya, gitu. Yang kadang nggak terpikirkan kan di situ. Kalau mungkin kasus yang apa namanya di Papua yang seorang dokter meninggal itu diperkosa meninggal, ternyata dia ada si pelaku itu, makanya kan saya bilang jenazah jangan dimandiin, jangan dia apa-apain. Ternyata si korban si pelaku tuh meninggalkan air liur di sekitar tubuhnya. Oh, walaupun sudah mengering. Iya, ternyata kita bisa swab, ambil, dan kita cocokkan dengan siapa sih yang di dekat situ yang lihat pertama yang sering keluar masuk, ternyata cocok. Itu diambil sampel dibandingkan Iya, gitu ya. makanya kan kita swab semua. Wah, menarik Swab ya. semua. Baju kan dia diperkosa, terus ternyata kita ketemu bekas air liur. Ini kan kita bingungin cairan apa-apa. Mungkin kan dia waktu melakukan ada sesuatu cairan keluar dari mulutnya atau dari bagian tubuhnya, itu kita ambil. Oke, wah Gitu. itu salah satu hal kenapa alasan sains itu adalah menjadi apa ya, pacuan ya, Iya. ngebuat percaya diri ya penyidik. Pernah juga ini kasus saya di Klaten itu juga seorang bapak itu si anak itu meninggal karena kekerasan ya, tapi di tubuhnya tuh kayak bekas gigitan gitu loh. Hah, apa itu Bu? Ya digigit. Oh, digigit. Iya, ternyata sampai kesakitan ya, selain dipukul digigit. Kita kan bingung ya maksudnya bingungnya kalau membuktikan dia mukul kan nggak bisa. Karena nggak ada saksi, nggak ada yang lihat. Ya kita buktikan, kita minta dokter gigi untuk mencetak bekas gigitannya itu. Ibarat apa ya? Kayak visum ya itu ya Bu ya? Bekas gigi Sebutannya nggak apa? diambil dulu cetakan giginya itu, terus sama dia juga dicetak juga giginya, ternyata match. Oke. Itu bisa, jadi dia udah nggak Wah, bisa ngelakuin. memang itu harus dari SDM-nya ya, Iya. jam terbang, Iya. SDM, knowledge semuanya jadi satu sih ya. Pengalaman itu yang penting untuk kita bekerja lebih hati-hati, teliti. Jadi lebih baik lama di TKP tapi teliti. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bu Hastri sudah menambah knowledge saya mengenai dunia DNA. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mumpung saya lagi bersama Dr. Hastri di Bangkok, jadi nggak ada salahnya saya belajar di sini. Makasih ya sudah menonton. Sampai jumpa. Ya, sidik ya. Siap. Mantap. Mantap. Belum, ini lagi selesai nih. TKP Subang. Pasti terungkap nih, ada Mas Dede. Kamu Selamat ya, Pak follower ku dia. semangat Bu. Semangat nih. Tidak nih, penyidik Subang, Jawa Barat. Semangat. Ganteng-ganteng, ya. Semangat nih, kita sampai kapan ya? Ntar lanjut malam lagi. Semangat. Nanti semangat pentingnya. Demi kemanusiaan, kasihan. Almarhumahnya menunggu. Dia tenang di sana ya. Amin. Amin.